Shalom pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Senin tanggal 10 Juni 2024. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam Renungan Harian sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai 14 dengan judul Perikop Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Saya akan bacakan bagian dari firman Tuhan ini pada ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan bagi kita. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, bukan waktu yang sebentar bagi Israel, 20 tahun dalam penindasan Filistin pada saat itu. Meskipun dikatakan dalam perikop sebelumnya bahwa tabut perjanjian itu sudah berada di pihak mereka, tapi lagi-lagi mereka tidak bisa keluar dari satu situasi yang sulit ketika mereka harus menghadapi bangsa Filistin. Dan semua itu disebabkan karena Israel tidak benar-benar atau tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tabut Allah itu hanya menjadi simbol keagamaan semata, tanpa kesadaran bahwa Tuhan menuntut penyembahan tunggal hanya kepadanya. Nah, perikop kita hari ini menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa Kanaan atau berhala-berhala Kanaan. Itulah sebabnya mereka mengeluhkan keadaan yang demikian atau keadaan susah yang diakibatkan atas penindasan dilakukan oleh Filistin, dan memohon Samuel untuk menyerukannya kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan agar mereka dapat menang melawan Filistin. Dan satu-satunya cara disampaikan Samuel adalah dengan mereka harus bertobat kepada Tuhan. Dan bukti bahwa Israel telah bertobat adalah ketika mereka meninggalkan semua ilah asing yang disampaikan di ayat yang keempat, dan mengikrarkan loyalitas tunggal itu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan dikatakan menerima persembahan kurban mereka dan kemudian memenangkan peperangan mereka melawan Filistin. Dan sebagai pengakuan bahwa memang Tuhanlah yang telah membela umatnya dari Filistin ini, kita juga bisa melihat bagaimana Samuel mendirikan tugu peringatan di mana ia menamainya sebagai Ebenezer. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah ini kita setidaknya dapat belajar beberapa hal. Yang pertama adalah saat masalah menerpa kehidupan kita, kita harus memeriksa diri dengan jujur. Kalau kita masih ada dosa yang harus kita akui, kemudian kita harus bertobat, lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pertobatan adalah cara terbaik bagi kita untuk mengalami yang namanya pemulihan, berkat, bahkan juga kemenangan di dalam hidup ini. Pertobatan sejati juga ditunjukkan dengan hanya menyembah Tuhan saja. Hidup berimankan Tuhan di setiap waktu, itulah kekuatan kita untuk menghadapi berbagai masalah pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dari kehidupan Samuel kita juga belajar untuk menemukan bahwa Tuhan memberkati pekerjaan bahkan juga pergumulan hamba-hambanya. Pemimpin yang tekun di dalam Tuhan datangkan keselamatan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dan mari saat ini kita menjadi umatnya yang setia dan juga mendukung pemimpin-pemimpin kita untuk kepujian, hormat, serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa, mendukung jemaat Tuhan yang ada di GKI Simpur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dalam kesempatan saat ini. Biarlah itu boleh berakar dengan kuat dalam hati kami dan mengalami proses pertumbuhan yang baik sampai pada saatnya nanti boleh menghasilkan buah berkat bagi kehidupan kami orang percaya yang melakukan firman ini dalam hari-hari kehidupannya. Dalam kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk majelis jemaat dan juga jemaat Tuhan secara khusus yang ada di jemaat GKI Simpur. Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang ada di Simpur ini, majelis dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka,
warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap masalah, bahkan juga mungkin tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi pada saat ini. Biarlah kasih Kristuslah yang boleh menggerakkan mereka untuk dapat sehati sepikir bersatu untuk membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat Simpur. Dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan, senantiasa kiranya mendatangkan kemajuan, membawa berkat dan sukacita bagi seluruh sidang jemaat-Mu, terlebih di dalamnya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.